Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Pratama Bara dengan NIM S1F121051. Ya, dalam kesempatan ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan infrastruktur. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membahas pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar saya dan perancangan infrastruktur yang ada di lingkungan sekitar saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan perencanaan dan sumber daya. Nah, perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Nah, kata daya sering diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang dapat menggerakkan sesuatu. Demikian istilah sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Dalam pengertian umum, istilah sumber daya dapat berupa benda atau bukan benda. Sebagai contoh, aliran sungai dengan debit air yang besar merupakan sumber daya yang tidak ternilai untuk keperluan irigasi maupun pembangkit listrik. Nah, dengan demikian, jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk biologis dan juga makhluk sosial ditakdirkan untuk memiliki berbagai kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan berbagai alat pemuas kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa-jasa. Produksi adalah kegiatan manusia dalam rangka menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan produksi tersebut. Manusia memerlukan sumber daya tertentu. Nah, di sini teman-teman, saya akan membahas pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar saya. Nah, saya berdomisili atau bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, dan pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya juga mempunyai sebidang tanah, tidak terlalu besar, tapi untuk tanah tersebut saya bisa memanfaatkan sebagai untuk membuat perkebunan misalnya. Nah, perkebunan ini dia kan salah satu bisa dibilang juga sebagai bisnis dalam yang sangat menguntungkan. Nah, dalam perkebunan juga kita sebagai penduduk pasti membutuhkan konsumsi, sehingga kita bisa mengolah perkebunan tersebut untuk kelangsungan hidup, dan juga bisa kita menjual kepada mungkin kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar. Nah, untuk perencanaan infrastruktur di kelurahan saya ini, Kelurahan Kadia, salah satunya infrastruktur yang masih kurang itu yaitu tersedianya tempat pembuangan sampah atau TPS. Nah, di lingkungan saya masih sangat minim TPS, dan kelurahan saya termasuk kelurahan terpadat di Kota Kendari. Nah, di sini TPS-nya kurang, kalau saya tidak salah, kurang dari 10 TPS. Nah, sedangkan penduduk di Kelurahan Kadia ini sangat banyak dan sangat padat. Mungkin perencanaan infrastruktur yang kedua yaitu drainase.
drainase juga di sini masih sangat kurang. Dan di bagian Kelurahan Kadia yang di sekitar Kali Kadia, di situ sangat minim sekali drainase sehingga sering terjadinya banjir. Nah, yang ketiga itu perencanaan infrastruktur, yaitu jalan-jalan di tempat di sekitar saya masih banyak yang rusak. Nah, di sini perencanaan infrastrukturnya itu ya kedepannya rencananya itu bisa diperbaiki agar mobilitas dari masyarakat di tempat saya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.